Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Sitorus dari jurusan Teknik Informatika semester 8 di Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo aplikasi tugas akhir saya dengan judul penerapan metode algoritma C45 untuk penentuan jumlah stok barang alat-alat mobil. Di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu login terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan username-nya yaitu admin, lalu kita akan masukkan password. Lalu kita klik masuk. Kemudian dia akan masuk ke menu home atau berandanya. Dan kita klik saja keluar. Saya akan mencontohkan jika kita lupa password, kita bisa mereset passwordnya. Di sini saya akan memasukkan password baru di sini. Maka saya akan masukkan username tadi admin, lalu saya akan masukkan password baru. Saya akan cocokkan dengan password 1, 2, dan 3, dan kita masukkan email. Di sini saya membuat emailnya admin@gmail.com. Admin@gmail.com ini email ini gunanya untuk menyimpan password baru ke dalam email tersebut. Kemudian kita reset. Password berhasil direset. Kemudian oke, kita klik oke, dan dia akan masuk ke menu login kembali. Di sini kita akan masukkan admin dan kita akan masukkan password yang baru tadi saya buat 1, 2, dan 3. Lalu kita akan masuk. Ya, ini adalah menu home dari aplikasi metode penentuan stok barang atau prediksi jumlah stok barang. Di sini saya memiliki yaitu data latih, data uji, data mining, pohon keputusan, prediksi, hasil, user, dan keluar. Di mana data latih ini jika kita klik dia akan berupa seperti ini, yaitu guna data latih ini yaitu guna dari data latih ini yaitu memasukkan seluruh data penjualan yang ada di dalam toko itu, dalam toko tempat penjualan tersebut. Jika ada di sini saya mencontohkan ada 30 jumlah data. Jika kita menambahkannya, kita bisa menambahkan dari data latih ini supaya kita mengetahui barang apa saja yang ada dalam toko tersebut. Ini adalah guna data latih. Kemudian masuk ke data uji. Data uji ini yaitu data pengelompokan data yang kita ambil dari data latih. Di sini saya ambil data ujinya, contohnya yaitu hanya 10 data yang saya ambil dari data latih tersebut. Kenapa 10? Saya akan menghitung data hanya 10 saja sebagai contoh. Setelah kita mengkelompokkan 10 data dari data latih, kemudian kita masuk dalam data mining. Setelah kita masuk ke dalam data mining, lalu kita klik proses miningnya. Kita akan memasukkan proses metodenya ke dalam proses mining. Di sini sudah terlihat yaitu proses miningnya. Proses mining ini yaitu kita akan menentukan nilai entropi dan nilai gain. Kita akan menjumlahkan semua nilai data uji tadi yang 10 tadi ke dalam tabel root node-nya, di mana kita akan menghitung nilai entropi dan gainnya. Di sini saya sudah mencontohkan jumlah data yaitu jumlah semua data di sini data latih saya masukkan
sudah terdata di sini 30 data dan jumlah larisnya 15 dan tidak larisnya ada 15, kemudian entropi totalnya dapat 1. Ini sudah didapatkan nilai entropinya, nilai entropi totalnya. Oke. Di sini dari nilai atribut penjualan atau toko dan jumlah data 15, jumlah laris 9, jumlah tidak laris ada 6. Dan jumlah penjualan dari grosir ada 15 data, jumlah laris 6 dan jumlah tidak laris 9. Dan nilai entropinya 0,971. Bagaimana cara mendapatkan nilai entropi ini? Yaitu dengan cara menjumlahkan atau memasukkannya dalam rumus, yaitu jumlah data ada 15 dan yang laris ada 9 dan tidak laris ada 6. Makanya lalu kita masukkan ke dalam rumus dengan cara min 9 per 15 ini dikali log 2 9 per 15 ditambah 6 per 15 dikali log 2 per 9 per 15, maka hasilnya didapat 0,91. Itu adalah contoh perhitungan dari entropi toko dan grosir. Dan bagaimana cara mendapatkan nilai gain dari penjualan toko dan grosir, yaitu dengan cara entropi total per 9 per 15 dikali entropi total ditambah 6 per 15 dikali entropi total, maka hasilnya didapatkan 0,029. Itu adalah rumus cara pencarian dari gain. Dan kita akan menjumlahkan 10 data yang kita uji tadi. Kita akan menghitung nilai gain dan nilai entropinya. Setelah kita menghitung nilai gainnya, di sini saya sudah membuat menjumlahkan nilai entropi dan gainnya, yaitu dari 10 data tersebut saya sudah mendapatkan nilai entropi dan gainnya. Dan jika semua atribut sudah memiliki kelas yang sama, maka perhitungan itu diberhentikan karena mereka sudah memiliki nilai yang sama. Di sini sudah 0 semua, itu menandakan perhitungannya selesai atau habis. Inilah perhitungan. Setelah kita melakukan perhitungan data mining, selanjutnya kita masuk ke dalam pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah dari uji role yang kita dapatkan, yaitu jumlah data yang kita masukkan dalam proses metode data mining tadi. Ini adalah contoh data uji. Di sini ada 10 data uji. Lalu kita akan menghitung akurasinya. Setelah kita menghitung akurasinya, maka akan muncul di sini dalam penjelasan jumlah prediksi ada
10, jumlah tepat ada 7, dan jumlah tidak tepat ada 3. Dan akurasi 70% dan laju error 30%. Dan itu berfungsi dari penjualan yang laris dan tidak laris dari akurasinya. Dari hasil uji akurasi ini, kesimpulan dari uji rule tadi. Dan di sini ada 7 aturan dari pengelompokan yang telah kita buat pohon keputusannya. Uji rule ini yaitu kesimpulan dari uji rule yang kita buat 10 tadi. Di sini yang pertama, jika jumlah kurang 5 dan penjualan dari toko dan jumlah kurang 6 dan jumlah kurang 3, kemudian dan label sama dengan tidak, itu menjelaskan tentang penjualan jika jumlahnya kurang dari 5, 4, dan 3 menandakan itu tidak laris. Dan yang kedua, jika jumlah kurang 5 dan penjualan toko dan jumlah kurang 4 dan jumlah lebih 3, kemudian dan-nya label itu laris, menandakan penjualan dari pohon keputusan itu menandakan barang itu laris. Setelah selesai dalam pohon keputusan, maka kita akan masuk ke menu prediksi. Menu prediksi ini berguna untuk menentukan apakah barang itu ditambah stoknya atau tidak. Di sini saya akan pilih nama barangnya yaitu ring piston dengan merek TP, jumlah stoknya yaitu 5, penjualan toko, maka kita akan lihat apakah barang ini stoknya perlu ditambah atau tidak. Dan di sini dijelaskan nama barang, ring piston, penjualannya toko, hasil keputusannya yaitu tidak laris, dan rekomendasinya stok tidak perlu ditambah. Dan itu adalah contohnya. Kemudian di sini kita buat lagi contoh nama barangnya. Contohnya yaitu ban dengan merek Swallow, jumlahnya 10. Di sini pilih penjualannya toko. Kita akan lihat hasil prediksinya. Dan di sini dengan nama barang itu ban, dengan model penjualannya toko, hasil keputusannya yaitu laris, dan rekomendasinya stok perlu ditambah. Dan ini menandakan stok ban itu harus ditambah seperti itu. Beda dengan ring piston tadi dengan penjualannya tidak laris dan rekomendasinya stok tidak perlu ditambah. Ini adalah prediksi dari jumlah stok barang tersebut. Dan menu hasil ini berguna untuk mencetak atau output dari sistem prediksi tadi. Di sini ada 7 jumlah data, yaitu ring piston, ban, kampas, ring piston, ban, ring piston, ban. Ini adalah contohnya, contoh hasil dari prediksi yang kita pilih untuk ditambah atau tidak
stoknya. Seperti itu. Dan kemudian kita coba mencetaknya. Jika kita cetak, maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik print, maka ini adalah hasil output dari hasil prediksi stok barangnya. Baiklah, dan kemudian yang user ini yaitu berguna untuk menambahkan admin atau pengguna, dan kemudian kita klik keluar, maka akan kembali. Dan itulah demo aplikasi dari penerapan algoritma C45 untuk penentuan stok barang telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.